Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Zoom pagi kali ini mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagi yang belum menghabiskan air susunya, silahkan minum dulu air susunya atau tehnya. Barangkali ada yang ngopi, masa iya ya? Masih usia yang sedikit belum dianjurkan ya untuk ngopi. Lagi kopi hitam pahit lagi ya. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, bagi yang belum menghidupkan kamera, Ustadz ingatkan kembali, silakan dihidupkan terlebih dahulu kameranya. Karena Ustadz akan segera memulai presensi pagi kali ini ya. Apa itu Teteh Najla? Makan apa? Oke, terima kasih bagi yang sudah menghidupkan kameranya ya. Kita sekarang kembali lagi ke levelnya masing-masing ya. Oh iya, kelasnya masing-masing maksudnya ya, di level 4. Oke, ATT yang soleh dan soleha, kita langsung saja ya. Ayo, siapa yang belum menghidupkan kamera, silakan hidupkan kameranya kembali. Siap. Sekarang, sebelumnya Ustaz mau tanya kabarnya dulu ya, belum menanyakan kabarnya. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya pagi kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Ada yang sudah semangat, Teteh Najla, Teteh Gasani, ya, Teteh Nadia, AA Ramadan. Masya Allah, sekarang di suasana baru dan AA Mufid juga di suasana baru ya. Oh, begitu juga dengan Teteh Afrinisa. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, kita langsung saja. Silahkan teman-teman yang belum menghidupkan kamera, dihidupkan dulu kameranya. Teteh ya. Wah, Ustaz udah mengingat berapa kali itu ya. Oke, kita mulai dari absen pertama. Absen nomor 1. Hadiroh. Alhamdulillah, betul sekali ya. Jangan lupa sebutkan dulu namanya ya Teteh ya. Nanti ya kalau Ustaz sebutkan tadi coba. Absen nomor 1, sebutkan dulu namanya. Afrinisa Firja Ramadhani. Hadiroh. Alhamdulillah. Begitu. Terima kasih Teteh. Absen 2. Ayo, siapa absen 2? Ata. Mana Ata? Belum hadir ya? Absen 3. Amirah Husna Hidayah. Hadiroh. Alhamdulillah, luar biasa Teteh Almira. Absen 4. Alia Nindya Dewi. Hadiroh. Alhamdulillah. Itu kacamatanya kemanain Teteh? Biasanya pakai kacamata ya. Absen 5. Andaru. Belum hadir. Absen 6. Arlio. Belum ada. Absen 7. Aruna, absen 7. Cek Aruna, adakah di situ? Oke, kita lihat dulu. Absen 8. Bagas Putra Pratama. Hadir. Masya Allah. Absen 9. Bima, hadir nggak? Belum ya. Absen 10. Absen 10. Karisa, mana ada Kak? Karisa lihat. Belum juga. Absen 11. Nah, loh, kemana nih? Zaki ya. Absen 12. Farah Hermila Septinindia. Hadirah. Masya Allah. Absen 13. Faira. Belum juga. Absen 14. Ini Agnia Gasani. Hadirah. Alhamdulillah. Absen 15.
Gasani Norin Hadiroh. Alhamdulillah. Absen 16. Razia Syenaf Yasmi Hadiroh. Alhamdulillah. Absen 17. If? Belum juga. Absen 18. Hasni Hairunisa Hadiroh. Alhamdulillah. Absen 19. Muhammad Irham. Ubni Muhammad Irham hadir. Alhamdulillah. Meni alit suaranya. 20. Kita sama Koko hadir. Alhamdulillah. 21. Zahir Azizi hadir. Alhamdulillah. 22. Ibrahimovic belum ya? Belum hadir ya? 23. Belum juga. 24. 20 ampe. Hadir. Bisa? Hadiroh. Disebutkan dulu namanya teteh ya. Coba 24. Misha Hadiroh. Alhamdulillah. Salah. 25. Nadia Hadiroh. Alhamdulillah. 26. 26 Najlah Hana Hadiroh. Alhamdulillah. 27. Kunce Tarinata Hadiroh. Alhamdulillah. 28. Ramadan Kintara Yasir hadir. Alhamdulillah. 29. Zahra Tias Ayu Hadiroh. Alhamdulillah. 30. Zidan Arifin Maliki hadir. Alhamdulillah. Cung, siapa yang belum di presensi? Oh, ini ada Auna. Andaru Ustaz. Andaru. Habis dari kamar mandi. Oh iya, berarti Auna absen 7 ya. Arunawastu. Oke. Cung, siapa lagi yang Andaru. absen 5? Absen 5. Absen 5. Andaru nggak hadir? Oh, Andaru belum hadir ya? Oke, kita tunggu kehadirannya ya. Ustaz udah ada Raka. Andaru juga. Mana Tapi- coba Raka, mana Raka ya? Dimatiin kameranya. Nah loh, berarti apa tandanya? Tidak hadir atau hadir? Ada. Raka hadir? Ada. Ada ya. Tolong dihidupkan ya Ayah dari awal hingga akhir ya. Kalau enggak nanti sama Ustazah Adis disimpan di ruang tunggu ya. Baim juga udah ada. Baim hadir? Hadir. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi yang belum? Hadif. Belum. Wah, masih banyak yang belum ya. Andaru juga nih, sayang sekali. Mana ya Andaru ya? Tadi tuh Ustadz lihat tapi menghilang lagi. Andaru mah kelihatannya atapnya doang. Oh gitu? Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah. Baik, kita mulai saja langsung doa pembiasaan pagi. Kemarin teh diloncat Teteh Gasani ya. Berarti sekarang Teteh Gasani silahkan memimpin doa pembiasaan pagi kali ini. Istiadah dan Bersiap. sikap doa doaan. A'udzubillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil rasulah. Yang lain mana suaranya teh? Zidni ilma Buka itunya mic-nya. warzuqni fahma raditu Itu aku ridho billahi bahwa Allah Rabbu wa bil islami. itu dina agamaku wa bi dan Nabi aku ilman dan kefahaman syahadat illallah asyhadu Muhammadan Abduhu wa Rasul. Aku selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Kenapa Cici menyambungkan Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku berlindung billahi pada Allah min dari syaitan ar-rajim yang nama-nama Allah Rahmani yang Maha Pengasih Ar-Rahim penyayang Maliki. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi yang memelihara al-alamin Ar-Rahman yang Maha Pengasih Ar-Rahim penyayang Maliki yang merajai yaumi hari adini pembalasan iya kan pada dan hanya minta pertolongan idina tunjuki kami as-sirat jalan mustaqim anta yang telah alaihim atas mereka ghairi bukan orang-orang yang alaihim atas mereka bukan al-maghdubi yang berkahi alaihim atas mereka walat ghairi bukan orang-orang yang sesat tasbih Oke, terima kasih Teteh Gasani dan teman-teman semua yang sudah ikut bersama ikut doa pagi bersama ya. Mudah-mudahan kita di luar atau undi pakai wifi-nya Om Billy. Oke, Masya Allah ya. Ada Teteh? Ata Ustadz. Kenapa Teteh Nadia? Ata tadi kan belum jawab sama hadis.
Ada kata sama Hadi. Mana AA, Ata, dan AA Hadif hadir? Zaki juga udah dimatiin kameranya. Itu tuh Hadir, alhamdulillah. Ata ya. dimatiin ada Sama Zaki Zidan Mana Fauzan Zaki itu. Zidan? Zaki Zidan, mana Zaki Zidan? itu dimatiin. Tutupin Ustaz. Matiin kameranya. Ya udah. Hadif Kita- juga ada kita ini. kirimkan ke ruang tunggu saja kalau begitu ya. Ustaz. Karena apa polanya seperti itu, Azaki ya. Ustadz ingatkan kembali. Azaki, kalau misalkan memang bandwidth, silahkan informasikan seperti biasanya ya Ayah. Kalau memang sudah bisa. Nah, Azakinya tolong hidupkan kameranya ya. Oke. Teteh Gasani siap untuk memimpin doa belajar. Siap? Silakan Teteh Gasani. Istiada dan Siap. Siap. habis ke kamar mandi Ustaz. Up. Doaan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Badi as-samawati samawati As'aluka ya Allah ya Rahman Jalalika Kama alam tani alaina rahmatullah Allahumma aftah lana hikmatak Masyur alaina rahmatak ini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan juga ya di pagi kali ini untuk mendapatkan ilmu dari asatid dan asatizah. Baik, Teteh Ata jadinya. Teteh AA yang saleh dan saleha untuk mengefektifkan waktu langsung saja. Rojaah ya. Oke, langsung saja kita ke Ustazah Hadis. Kita akan apa? Apakah akan nonton video, motivasi, merojaah, senam, atau apapun yang akan Ustazah Hadis lakukan ya. Dan pastinya akan mengingatkan anak-anak semua untuk tentang proyeknya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih dari Ustadz. Terima kasih dari Ustadz. Oke, Ustadz, sementara untuk undur pamit dulu ya. Ustadz serahkan ke Ustazah Adis. Silakan Ustazah Adis. Cek. Oke, terdengar ya. Sebentar. Poligon. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Tetehku yang soleh solehah. Baik. Hitungan 5 detik ya. 5 detik. Silahkan. Apapun ya, apapun. Asal jangan lemari berat. Silahkan bawa barang. Ya. Bawa barang. Yang berbentuk lingkaran. Hitungan 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5,
Orang lagi dapur sih. 8, Ini 9, 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah tadi bilangnya suruh nyari apa? bulat. Bulat ya, bukan bola. Berarti yang bola masih keliru. Berarti kalau bola kan berarti itu adalah bangun ruang ya. Mas Bagas belum tepat. Selain Mas Bagas, oke, yang lain ya, good. Lanjut, nomor 2. Eta humni eta teh naon eta teh? Harum manis. Oke, good ya. Lanjut. Silahkan apapun ya. Silahkan ambil barang yang hitungan 10 detik juga ya. Yang berwarna merah. Berwarna merah. Oh, qadarullah tuh. Mas Raka punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis waktunya. Bentar, Ustaz dari check and recheck. Sekedap. Bebas ya, nggak apa-apa asal merah. Ada merahnya juga boleh, nggak apa-apa. Oke, good. Ih, lucu. Coba Ustaz dari capture dulu. Bentar ya. Kalau diwarnain kalau diwarnain merah gimana? Sebenarnya nggak apa-apa kalau ada waktu mah. Itu kreatif juga. Oke, good. Terima kasih. Lanjut deh. Pertanyaan. Ya, games terakhir. Silahkan. Ya. Sampai capek minum dulu ya. Allah Akbar. Habis ini kita mau murojaah al-qalam. Sambil cek and recheck tugas project kaliannya ya. Baik, terakhir. Tantangan terakhir. Sebentar. Ini udah semua apanya? Oh ya. Perhatikan dan dengarkan baik-baik sama masih 10 detik. Silahkan kalian ambil Apa, Us? tunggu semua, Masya Allah lucu ya. Al-Quran. Bukan, enak itu mah mudah ya. Baik. Silahkan kalian ambil Gara-gara. Apa tuh? apapun di rumah kalian, ya, apapun di rumah kalian yang Warna. Oh ya, sebelum itu Ustaz Adis ingatkan kembali ya, kalau misalnya barangnya besar atau yang membahayakan nggak usah ya. Baik. Bawa TV gitu. Ya misalnya gitu kan, nanti kalian mikirnya yang kotak TV aja pada bawa gimana? TV. Baik ya, pertanyaan atau tantangan terakhir. Silahkan kalian, karena sudah lama juga ya, coba masih ada enggak gitu maksudnya. Silahkan bawa, ini barangnya 2 ya, barangnya 2. Jadi sama Ustazah juga. Pensil sama penghapus. Silahkan kalian membawa ya gunting dan penggaris. Hitungan 10. Gampang di sini ada dekat. 2, 3, 4. Guntingnya gede sekali. 5, Matching 6, warnanya galau. 7, Siapa yang matching? 8, 9. Yang belum siap loh. Masya Allah, alhamdulillah, good job ya, yang udah luar biasa. Coba mana yang lain? Ini Us. Tadi Ramadan belum. Udah. Oh, udah tadi mah belum ya. Oke.
Penggarisnya belum, guntingnya udah. Oke, Tete Misya belum. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah, cuman ada gunting. Sebentar, tunjukin ke kamera. Nggak apa-apa, seadanya aja. Ustazah ini penggaris ya, Us. Oke, siap. Hitungan Begini 1, 2, 3. Oke, good. Ada teko yang soleha. Belum. Oke. Baik ya. Nanti kita akan ada tebak-tebakan lagi juga nih. Ustazah, aku telat. Lagi, Us, Apa 5 Teteh? kalian lagi. Pantesan Teteh Carisa nanya apa, Ustazah? Baik, ada teko yang soleha. Ustazah ini 5 kali lagi Hanya. teka-tekinya. Oh iya, nanti ada waktunya Teh. Itu mah hanya untuk ice breaking sederhana aja. Nanti kita akan ada yang lainnya. Baik, karena kita mau murojaah, Ustazah Adis mute dulu semua ya. Oh iya. Atau nggak seru, Ustazah? Nah, itu Teteh Alia nanti ngomong gitu nanti soalnya. Ya, istri Anda dan baik, Ustazah Adis saya screen-kan. Jadi maksudnya walaupun tidak ada Al-Quran juga nggak apa-apa. Baik. Abang Mufid, kelihatan? Oke. Isti'adah dan baca surah Al-Qalam ayat 1 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamin. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tasdiq. Ustazah juga mau ngebahas dan emang evaluasi praktek-praktek ibadah kalian. Ya, kenapa? Masih juga ada yang salah. Allahu Akbar, takbir ya. Jadi kadang sedih ya. Ini kenapa masih salah aja udah kelas 4. Hanya apa Teteh Ayah, Teteh Gazia? Kenapa Teteh Alia? Hele. Ustaz Adis mau men-sharekan dulu doa iftitahnya ya. Karena masih aja ada nak kebalik pun, ampun ya. Ini udah kelas 4.
Ini evaluasi ibadah. Jadi terutama Ustaz Hadis dan Ustaz Isa itu mengutamakan kayak yang utama itu adalah biasanya bacaan iftitah dan tasyahud dan doa sebelum salam ya. Itu luar biasa. Banyak yang salah, maksudnya masih yang ada yang ketukar, ada yang enggak lengkap ya. Jadi Ustaz Hadis agak sedikit sedih begitu ya. Kenapa kok masih ada yang salah? Ya, Ustaz Hadis mau share screen dulu, iftitah, kita evaluasi bareng-bareng ya. Jadi Ustaz Hadis harap nih, semoga tidak terulang lagi di praktek-praktek ibadah ke depan. Ustazah, kenapa? Kenapa apanya? Kenapa aku di mute? Unmute. Baik, bareng ya bacaannya teteh aku yang soleh dan solehah dan juga yang akan menjadi hafiz dan hafizah. Baik, Ustazah Adis dulu, nanti baru kalian ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yo, ikuti. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Yo, ikuti. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sekarang yang ketiga. Allahumma naqqini min khotoyaya. Ikuti. Allahumma naqqini min khotoyaya. Lanjut. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ikuti. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sekarang terakhir ya, yang terakhir. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ini min khotoyanya agak hilang. Itu ya, Teteh. Jadi kebanyakan di sini Allahumma ba'id baini. Ini udah benar sampai sini. Terus ini semua kebalik. Nah, ini ya Allahumma silni akhirnya ya. Ingat yang pertama adalah Allahumma ba'id, kedua adalah Allahumma naqqini, dan terakhir adalah Allahumma ghsilni ya. Baik, itu doa iftitahnya Tetehku. Lanjut ke nah, ini adalah bacaan tasyahud. At-tahiyyatu lillah. Coba Ustaz Hadis mencari. Biar kalian juga pada hafal. At-tahiyyatu lillah. Salawatu at-tahiyyah. Aduh, gemuk. Apa menggema ya, Teh? Cek. Oke, udah. Nah, udah ketemu ya.
Ini masih Ju, yang salah Ju. Bentar ya, di sana, di sana. Ini ada di sini. Baik. Teteh, jadi nah, ini ya. Ingat, yang pertama, at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini jangan sama sama siapa ya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Empat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah ya. Itu ini apa syahadat? Tapi abduhu wa rasuluh. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama ingat ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu adalah ingat, setelah yang tadi, yang ini, ya, ada kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik alanya ya, kama barik salah, barak salah yang kedua, tapi kama sallaita ala ali Ibrahim barik malah ya. Jadi setelahnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Begitu ya? Ada ini ya. Jadi maksud saya adalah cek kalau kenalkan kata dia Aruna. Kenal? Dengan tadi kalau saudara apa ya? Oke. Ya, ingat ya. Kalau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut yang namanya tasyahud awal. Nah, pembacaan itu nanti ada bacaan setelah salam. Dan ini doa sebelum salam. Setelah tadi Hamidum Majid. Album ini dan yang lainnya tolong dilihat, perhatikan, ya. Amadim, Alisa dan yang lainnya. Kenapa?
banyaknya ya, itu banyaknya yang salah atau nggak lengkap apa ya. Ini ada baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baik, ya. Apa ini ya? Jadi maksudnya adalah apa? Ini harus sering dibaca dengan baik. Soal apa? Ya, sebentar ya, mau nanya sebentar. Masih dajjal. Baru tengok kanannya yang Lurus harus sampai kelihatan pipi kalian sama orang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke depan dulu, baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum aja asal boleh, ya. Satu ini kalian baca 5 kali. Kita semoga terhindar dari fitnah yang paling besar di dunia, yaitu fitnah yang pernah Ustaz Gadis ceritakan juga tempo hari. Nah, jadi memang Ternyata luar biasa ya, Allah memberikan kemuliaan yang memberikan sebuah ujian besar ketika nanti di sebelum kiamat ya, biar kami pengguna ketika Dajjal datang luar biasa ya. sampai ini memang sedikit yang beriman karena saking Jadi selama 3 tahun saya kebayang akan ada masa yang namanya pacaklik. Pacaklik itu adalah ujian besar. Allah menahan sampai pertama seperti tidak bekerja. Air hujan kebayang tidak ada air terus sampai itu banyak yang mati karena nah ada sampai katanya bisa mendatangkan hujan dengan takdir Allah. Itulah kemudian kita akan percaya. Terus juga mengaku nabi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang menerima Allah, saya bahkan dia memang mungkin bahkan melebihi nabi ya. dengan izin Allah. Dan keterangan saudara dan terakhir yaitu bacaan apa? Bacaan di akhir atau bacaan apa namanya setelah itu Ya. Masih banyak kan yang keliru ya. Kalau yang sudah cukup ini aja. Wudu. baik Oke, ini bacaan bukunya ya. Di akhir share. Ya. Kebanyakan gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sangat-sangat ya wahdahu la syarika lahu dulu. Alif jangan dulu bagaimana mukanya. Ayo lihat di kamera. Allah sudah ditimu ya atau mulai minum. Alif. Kenapa masih sakit atau apa? Sama kayak yang lain, dia pada saat dia Sepertiga badannya ya. dia ketahuan, sedang apa, jangan sambil atau main game ya nanti jadi ya sama
Ayo. Aduh Allah. Ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang mau apa namanya menambahkan ya boleh yang Allahu waj'alni minat tawabin waj'alni minat mutatahhirin. Min ibadika shalihin. Ada boleh? Boleh aja, tapi yang dialihkan cukup sampai abduhu wa rasuluh. Itu ada yang ditanyakan lagi cukup ya? Ya, baik. Saudara, Ya. Ya, begitu saja teteh aku yang soleh-solehah. Luar biasa ya. Hebat sekali. Terus satu lagi yang proyek yang berat. Yuk, Ustazah sampai pindah-pindah begini rempong ya, nggak apa-apa lah ya. Baik. Share screen. Nah, tada! Artis kita selanjutnya setelah Gasani adalah Bapak Zahir Azizi. Ya, baik. Nggak apa-apa ya. Ketawa-ketawa. Ayo yang lain juga harus buat. Harus lebih cepat membahana daripada Kakak Azwi. Coba kita akan sebentar lagi tahu gimana sih hasil karyanya Kakak Azi. Jadi ternyata Kakak Azi itu kayaknya yang sudah dilihat ya dari beberapa tugas atau apapun punya ketertarikan sama yang namanya IT. Begitu Kakak Azi ya? Halo. Ya, kayaknya Azi senang banget sama IT gitu. Mungkin karena dari ayahnya juga. Baik, cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin dari penampilannya aja kayaknya udah pada tahu. Ini dari budaya Sunda atau apa? Dilihat ya. Loh, kok nggak ada suaranya? Om Swastiastu Rahajeng Semeng. Coba. Wastan Tiang Kenapa Azi tidak ada dari suara? kelas 4B akan menjelaskan tentang budaya dan Sebentar. Kenapa tak ada suara? Oh, ininya dikecilin. Maaf. Mohon maaf. Salah teknis. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin sudah bisa lihat juga bahwa Kakak Azi telah bertransformasi ya. Bertransformasi sebesar itu ya. Seperti anak laki-laki lainnya. Yang asalnya anak ayam sekarang jadi ayam ayam remaja gitu ya. Membesar badan-badannya. Oke. Tadi apa ya? Google Chrome kalau nggak salah. Baik. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Rahajeng Semeng. Wastan Tiang Azi dari kelas 4B akan menjelaskan tentang budaya dari Bali yaitu Gebuk Ende. Gebuk Ende adalah ritual pemanggilan hujan sekaligus permainan rakyat pada masyarakat Desa Saraya, Kabupaten Karangasem. Ritual ini dilakukan dalam bentuk permainan oleh laki-laki dewasa maupun anak-anak saat musim kemarau dan setelah berladang.
permainannya menggunakan alat yang disebut gebuk dan ende. Konon, zaman dahulu, Krama Desa Saraya adalah prajurit perang Raja Karangasem yang ditugaskan untuk menggempur atau menyerang sebuah kerajaan di Lombok Barat, yaitu Kerajaan Seleparang. Karena pada waktu itu, orang-orang asli Saraya kebal atau kuat, sehingga dijadikan benteng oleh Raja Karangasem, sehingga Kerajaan Seleparang takluk terhadap Kerajaan Karangasem. Matur Suksma Dumugi Rahayu. Sekian penjelasan mengenai gebuk ende. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit tadi ya pembahasan dari Ustaz Zadis. Ketika TTAA ya, kan itu hanya budayanya aja, tapi nggak boleh dilakuin sama kita ya sebagai muslim kayak yang tadi muwasiastu itu tuh nggak boleh. Cuman karena ini maksudnya tugas itu nggak apa-apa sebatas itu. Tapi kalau misalnya kayak kita jadi kayak di umum misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, nggak boleh itu dikira kita ini Krisdu apa kok Krisdu, Isdu apa gimana, Islam dan Hindu gitu ya nanti dikiranya. Jadi kalau salam ya assalamualaikum saja kalau yang Islam. Begitu ya Kak Azi ya. Tapi keren itu yang edit siapa Kak? Oh aku sama siapa? Baik luar biasa ya. Nah TTAA kayak gitu juga boleh. Walaupun memang sedikit saran dari Ustaz Zadis lah adalah beberapa kebudayaan yang lainnya tidak diterangkan kayak ikat kepala yang Kakak Azi pakai dan lain sebagainya itu sayang ya. Nggak apa-apa. Tapi dari editing videonya udah keren ya, Masya Allah. Hitungan hari udah cuman sehari itu sudah selesai. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, kita sudah di penghujung acara. Sebelum itu Ustazah Adis akan memperlihatkan karena sudah lama. Ya, tidak ada video motivation. Kisah lelaki yang lain atau Ustazah? Mau apa? Apa ya? Good morning guys, nama saya Ovan. Boleh yang lain mau apa? Ustazah tukang trik ius teka-teki sisi terang. Ini Bin. Nah, sekarang Jangan teka-teki. makan pagi. Bisa. Sarang. Apa? Susah tahu kalau teka-teki. Teka-teki Ustazah nonton aja kemana. Teka-tekinya bukan yang teka-teki yang mata itu, yang lain. Yang kita tuh jadi detektif. Tebak-tebakan logo sama merek. Wah, keren itu makanya lumayan ya itu ya. Baik, jangan lupa ya nanti untuk proyeknya yang udah nge-tag Ustazah Adis dan sekolah itu adalah Kakak Azi, tapi yang lainnya Ustazah belum cek and recheck. Ustazah yang aku mah masih belum buat, masih bingung mau suku apa. Sekarang udah hari Kamis tahu, besok hari Jumat. Ustazah. Hari ini rencananya mau dibuat, tapi nanti kayaknya dikumpulin hari Jumat, tapi nggak tahu sih soalnya mau diedit dulu. Nggak punya baju apa-apa, baju adat mah. Ya, sebisanya. Pakai baju adat Papua aja, Queen. Enak aja. Ya nggak apa-apa, tapi pakai manset itu nggak apa-apa, benar. Kalau mainnya pakai manset. Iya benar tuh boleh, boleh betul. Tapi harus bisa bahasa Papua. Pakai baju kebaya. Nggak bisa bahasa Papua, nggak bisa. Jadi harus pakai manset. Gak enak Ustazah pakai baju kebaya ininya, roknya. Ustazah, aku waktu itu pas TK kan kalau pakai baju kebaya kita beli sendiri. Nah, kan udah gak cukup baju kebayanya. Udah bikin tapi belum di-upload. Oke, berarti kalau kita pakai jauh dari ya. Enggak. Ustazah besok nampilin lagi yang udah di projectnya. Beberapa yang nanti sudah mengumpulkan, ya insya Allah ya. Nanti biar tahu juga contoh-contoh temennya kayak gimana. Tidak usah. Ustazah tapi jangan tampilin aku.
Aku mah malah jangan rumah malu. Yang malah yang nggak mau dipilih malah dipilih tuh tadi. Udah Aku besok nggak aku mau. nggak datang ke Zoom. Aku nggak mau. Nggak mau datang teteh menik kayak gitu. Aku nggak mau. Tapi Aku ya, nggak mau. itu mental kalian tuh harus diuji dari sekarang. Terus aku teh malu. Ya, Semua kalau nggak pakai baju baru malu teteh. Enggak, kalau di rumah mama Aku teh kadang-kadang aku suka males lupa. kebayang. Tapi aku jaga nextnya Ustaz. Baju kebaya. Aku gak punya baju kebaya. Punya. Saja tebak nanti aku mau suku apa. Aku punya. Aku juga. Aku punya kebaya. Ada gitu Aku punya kebaya. tua gitu. Ada ya. Ini lagi jelek jadi tadi nggak bisa share ya. Gak ada yang orang itu laki-laki. Naria weh tuh Ustazah. Alia kamu apa sukunya? Coba. Punya. Ustazah kalau misalnya ganti tempat di sini mah suaranya ngegema soalnya yang di satunya belum di mute. Ya tadi Ustazah nanya gimana caranya sebelum diambil mau bilang ngedengung Yang kita jawab atau gimana Ustazah ngomong sama saya. Hulu. Bukan yang itu Ustazah yang di mute, yang satunya. Iya, bukan yang Ustazah dia. Ustazah bodar. Ribet. Ustazah, ayo. Itunya belum di unmute. Ustazah, maksudnya yang di unmute-nya itu yang satunya yang tadi Yang nggak ada orangnya itu Ustazah yang di mute-nya. Yang belakangnya loker. Nah itu tah. Benar. Bukan yang ada Ustazahnya. Bukan yang belakangnya tembok. Itu mah itu apa? Ustazah teh nge-freeze enggak? Yang di dekat jendela itu teh. Ih gila aku menisap. Asal usul Dajjal dan keluarganya. Aku mah udah pernah nonton Ustazah. Tapi yang cerita bergambar. Aku mau nonton. Aku belum tahu, aku belum pernah nonton. Aku Nggak mau ada nonton. suaranya. Ada suaranya Ustazah. Tuh ada kami di situ. Tadi di sini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Sejarah asal-usul Dajjal dari lahir sampai sekarang. Serem ya Dajjal. Dajjal ialah makhluk yang sangat besar, tinggi, bahkan saking tingginya ada yang mengatakan bahwa makhluk ini sampai menjulang ke langit. Mempunyai mata satu dan dalam keningnya ada tulisan kafir dengan menggunakan bahasa Arab dan akan muncul ketika hari kiamat. Diceritakan bahwa Dajjal lahir di sebuah keluarga penyembah patung sapi betina di zaman Selasa bin Nuh. Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina, di dekat daerah Sodom dan Gomorrah, umat kaum Lut. Dia diberi nama Dajjal yang berarti pembohong, di mana kelak di akhir zaman dia akan menyebarkan fitnah dan kebohongan, mengaku nabi, mengaku Tuhan dengan segala sihir dan tipu dayanya. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-sharekan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Ayah dan ibu Dajjal adalah penyembah berhala. Keduanya dilahirkan dari hasil perzinaan antara mahram atau saudara. Postur yang dimiliki ayah Dajjal adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Mereka adalah keturunan Yahujah yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dahulu, mereka menyembah sebuah berhala patung sapi betina. Sebenarnya berhala itu bukan sekedar patung biasa.
melainkan ia adalah syaitan durjana yang menyerupai dirinya seperti patung sapi betina itu. Mereka menyembelih binatang untuk dikorbankan kepada berhala-berhala itu, yang sebenarnya dipersembahkan kepada syaitan, beserta minum arak yang dihalurkan setiap hari. Pada suatu malam, kedua suami istri ini seolah-olah mendengar dari suara patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung tersebut memberitahukan kepada mereka bahwa sang patung telah meridhoi mereka dan akan memberikan mereka seorang anak. Mereka menyangka itu adalah sebagai tanda bahwa Tuhan mereka merestui apa yang mereka lakukan agar mereka diberi anak laki-laki. Akhirnya sang istri hamil hasil hubungan ketika sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan setan. Sesungguhnya jin dan setan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak tahu apakah janin itu laki-laki atau perempuan. Namun, jin dan setan mengetahui keinginan sepasang suami istri itu yang menginginkan seorang anak laki-laki. Karena itu mereka memperdaya kedua manusia penyembah berhala itu seakan-akan mereka yang memberikan karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah yang diperbuat setan. Setelah berbulan-bulan mengandung, akhirnya perempuan itu pun melahirkan anak lelaki yang bernama Dajjal, yang selama ini mereka idam-idamkan selama 30 tahun. Tetapi sayang, anak yang baru lahir itu cacat kedua belah matanya sejak lahir. Yang anehnya lagi, bayi itu suka tidur malam dan siang, serta amat jarang bangun untuk menghisap air susu ibunya yang berbadan besar. Keanehan ini pun membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis sebagaimana layaknya bayi pada umumnya. Maka karena itulah ibunya tidak dapat menyusuinya, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahan air susunya, sehingga menyebabkan dia akhirnya meninggal dunia. Sang ayah pun juga merasa demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira selama 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, ketika orang tuanya tidur, Dajjal bergerak merangkak, kemudian berdiri untuk berjalan dengan kedua kakinya. Sudah tentulah itu perbuatan roh atau jin setan, di mana kedua mata anak lelaki itu cacat, sehingga mudah dirasuki oleh setan yang bersemayam dalam patung sapi tersebut. Dajjal lalu berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu pun menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkanlah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruh di pangkuan patung sapi tersebut. Karena ayahnya Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim kota dan dirawat dalam istana. Dalam menghadapi siksa di dalam penjara, rupanya ayah Dajjal tidak kuat lagi, maka terpaksa ia mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal lalu diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena anaknya telah disita oleh tuan hakim kota. Dalam keterasingannya itu, maka meninggallah ayah Dajjal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, penduduk itu dilanda bencana dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan negeri itu, dan ia memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami oleh Dajjal dikenal dengan nama Jazirah As-Su'ban Ar-Rahib wa Ad-Dabah Al-Halba,
yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang telah menjaga selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasa. We're bringing a collection of brave celebrities to the McLaren HQ to see if they can cut it in the world of esports. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dan Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Dikisahkan, Dajjal sekarang dalam kondisi terbelenggu rantai besi dan kelak akan muncul menjelang akhir zaman dengan segala fitnah dan tipu dayanya. Rasulullah SAW pernah berpesan, suatu hari Nabi Muhammad pernah menyampaikan pidato di hadapan para sahabatnya secara panjang mengenai Dajjal. Merujuk kitab Hayatus Sahabah Syekh Muhammad Yusuf Al-Khandalawi tahun 2019. Nabi Muhammad mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas sang nabi. Kata nabi, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada zamannya. Namun jika Dajjal datang setelah nabi wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri, dan Allah akan menggantikan nabi untuk melindungi umatnya. Nabi Muhammad juga mengingatkan agar umat muslim tetap memegang teguh keimanan dan keislamannya, tidak mengikuti apalagi meyakini apa yang disampaikan Dajjal, karena sungguhnya surga Dajjal adalah nerakanya Allah dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita dengan selalu berdoa kepada Allah SWT dari fitnah Dajjal. Doa ini lebih sering diucapkan Rasulullah dalam tasyahud akhir menjelang salam, yaitu sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamas wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masih ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim dari Anas dan Abu Hurairah. Nah, dari kisah ini semoga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan lupa subscribe channel Muqtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video. Beres. Baik, kakak Soleha, Masya Allah kakak Una udah mau siap syuting. Oke, menggema ya. Ini muridnya yang terakhir. Cek song. Baik. Teman-teman. Semua. Bagaimana? Ya, tidak. Gemaknya bagus ya ketika Ustadz bilang, ya, tidak. Tidak boleh. Nah, makanya kalau nanti kalian di gua, jangan sampai mengatakan tidak boleh. Nanti ada yang jawab beda loh ya. Hati-hati ya. Nggak akan pasti jawabannya tidak akan seperti ini. Tidak boleh. Pasti tidak boleh. Siapa yang jawab itu ya? Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, itu intermezzo saja ya. Oke, itu lindung, berarti ada yang kedua. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah ada di penghujung acara. Nah, bisa ingatkan lagi bagi teman-teman semua yang belum sholat duha, silakan sholat duha. Bagi yang saum, tetap saum, pertahankan saumnya. Kalau memang tidak kuat, boleh dibatalkan ya. Jangan sampai aku
karena aku akan dapat hadiah aku puasa. Ya hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anakku yang saleh dan salehah, terima kasih atas partisipasi pagi kali ini ya. Baik, Teteh Gatani siap untuk doa tolak kebala hari ini. Oke, silakan Teteh Gatani. Hop, di mute ya. Maaf. Bentar Teteh Gatani. Sip. Istiadah dan Bersiap. sikap berdoa. Up. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nugula wal bala wal waba dunya khosso fi baladina Indonesia. Ya Allah, nggak ingat lagi hafal. Penyakit khususnya di negara kami Indonesia. Amin ya Allah. Terima kasih Teteh Gasani dan teman-teman semua yang sudah mengikuti doanya dan mengamini doanya juga. Baik, akhirul kalam dari Ustadz Isa dan Ustazah Adis. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Kita undur pamit. Terima kasih. Dadah. Oh itu Teteh Gazia. Kenapa ngacung Teteh Gazia? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ustadz, jangan dulu di end. Ya Ustadz. Mau ngobrol lagi. Ininya mau dipakai kerja dulu Tetehnya. Nanti Nggak lagi udah. ya. Ustadz ngejadiin salah satu dari kita host. Ais. Iya, nanti kena ya ketahuan. Soalnya ini didetek oleh apa namanya? Ustadz kemarin lihat obrolan kita nggak? Ya, kalian ngobrolinnya ya Allah panjang luar biasa ya. Ustadz, Kenapa? dulu.